Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Satriani, SPDSD, salah satu mahasiswa PPG Darjat Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video pembelajaran berbasis sinkronus menggunakan plafon Geometry, kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Di SD Negeri Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk kiranya memberikan masukan dan bimbingannya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah, selamat datang. Bertemu kembali dengan Ibu Yeni hari ini. Dan tak bosan-bosannya, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dikarenakan saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, jadi selalu jaga kesehatan. Apakah LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan kemarin lewat WA Group, apakah sudah di-copy semuanya? Sudah, Bu. Ayo coba ditunjukkan kepada Ibu semuanya di kamera. Silakan rapikan terlebih dahulu pakaian, tempat duduk kalian supaya pada saat belajar kalian sudah merasa nyaman. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama melakukan operasi semut seperti biasanya. Lihat kanan, kiri, depan, belakang. Jika ada sampah yang berserakan di sekitar kalian, tolong diambil. Silakan buang ke tong sampah terdekat yang ada. Sudah bersih? Sudah, Bu. Ya, baiklah kita memulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Nah, kira-kira siapa yang hari ini ingin memimpin doa? Ya, Bu. Oke, silakan Anzila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, silakan kalian isi daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan linknya lewat WA Group. Apakah semua sudah diisi? Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara ayo maju, Hadiah proklamasi berkorban untukmu, dasar negara rakyat adil makmur bangsa maju jadi bangsa negara rakyat adil makmur bangsa di bangsaku
ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera dan bersih. Sekarang pada pertemuan hari ini kita juga masih belajar tentang materi yang sama, bagaimana peduli terhadap lingkungan, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Silakan kalian melakukan literasi selama 5 menit tentang materi hari ini. Silakan Ibu tunggu waktunya 5 menit untuk literasi. Silakan. Baiklah, sekarang silakan salah satu teman kita untuk membacakan teks yang ada di slide. Silakan, siapa yang ingin membacakan? Mulia, Bu. Ya, silakan Mulia. Dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumah. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah itu di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mulia. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran yaitu tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran 2. Nah, apa saja kewajiban kalian sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Menaati undang-undang yang berlaku, belajar, menjaga kerukunan dengan teman, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, juga menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Benar sekali. Sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini serta materinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan kegiatan membaca, nanti kalian dapat menentukan judul dan kata kunci serta isi bacaan dengan tepat. Yang kedua, kegiatan ayo berlatih. Kalian dapat menjelaskan cara mengelola sampah dengan tepat. Ketiga, dengan kegiatan mengamati nanti video yang akan Ibu tampilkan, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dan yang keempat, dengan kegiatan membaca teks yang berjudul ciri-ciri masa puber, nah kalian nanti dapat mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, materi kita hari ini ada bahasa Indonesia, SPDP, dan juga IPA. Untuk bahasa Indonesia, kita akan menentukan kata kunci pada satu bacaan. Untuk SPDP, kita akan mempelajari tentang interval nada. Dan yang ketiga, untuk pembelajaran IPA, kita akan mempelajari tentang masa-masa pubertas. Nah, sambil kalian nanti beberapa teman kalian akan membacakan teks yang ada di slide. Silakan kalian amati dan catat poin-poin penting yang berkaitan dengan tugas-tugas LKPD yang sudah Ibu kirimkan linknya lewat WA Group. Nanti silakan catat dan apabila ada hal-hal yang penting silakan kalian isi dalam LKPD. Silakan siapa yang ingin membaca terlebih dahulu teks yang ada di slide. Saya, Bu. Ya, silakan Raisa juga boleh. Di Kampung Hijau Rawajati peduli untuk membuat lingkungan hijau. Oleh tanaman terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompas. Seperti warga diperbolehkan mengambil kompas untuk penyubur tanah.
Ya, baik. Terima kasih, Reisa. Silakan untuk paragraf kedua. Siapa yang ingin membaca? Saya Bu, Ya, silakan, Dara. apa yang dilakukan oleh kampung terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di kampung Raja Gadat ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketiga, saat membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ya, terima kasih, Dara. Silakan untuk paragraf ketiga, siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengumpul untuk dibawa ke tempat pengolahan sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, semakin pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan beberapa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Ya, terima kasih Nabil. Silakan untuk paragraf yang keempat, siapa yang ingin membacakan? Ya, silakan April. Sebagaimana dari sampah organik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual, vas bunga, alas, gelas, dompet, serta dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja, tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga lingkungan. Ya, terima kasih buat Reisa, Dara, Nabil, dan juga Afril. Nah, sekarang setelah beberapa teman kalian membacakan teks bacaan, kira-kira judul dari bacaan tersebut apa ya? Kampung Rawajati, Bu. Ya, Kampung Rawajati, benar sekali. Nah, kira kata kunci pada judul pada paragraf tadi apa ya? Kampung Rawajati, Bu. Iya, 100, benar. Di situ kata kuncinya Kampung Rawajati, sama seperti judulnya Kampung Rawajati. Nah, kira-kira maka kata kunci pada judul bacaan pada teks yang kalian baca tadi apakah sudah sesuai? Benar, sudah sesuai ya. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang teks yang sudah dibacakan oleh beberapa teman kalian tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Liana. Isi bacaan sudah sesuai berdasarkan kata kunci, yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rawajati, Bu. Ya, benar. Semua yang menjawab mendapatkan nilai 100. Bagaimana dengan pengolahan sampah yang ada di sekitar rumah kalian? Apa yang dapat kalian lakukan terhadap sampah-sampah yang ada di lingkungan kalian? Saya, Bu, sampah di daerah saya dikelola dengan baik. Sampah organik diolah menjadi pupuk sampah dan anorganik dijadikan benda kerajinan, misalnya tas dari bahan bekas kemasan-kemasan. Banyak sekali ya hal-hal yang dapat kita lakukan dari barang-barang bekas dan juga sampah-sampah yang berserakan ada di sekitar rumah kita masih bisa kita manfaatkan. Nah, contohnya nanti seperti ini. Ini adalah kegiatan kita kemarin tentang bagaimana cara memanfaatkan limbah sampah organik. Nah, ini salah satu kegiatan kita kemarin, yaitu buah-buahan yang sudah tidak terpakai
itu kita manfaatkan bisa menjadikan salah satu pupuk organik yang bisa kita manfaatkan untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga hasil dari olahan sampah itu yang namanya MOL, mikroorganisme lokal. Ini salah satu pupuk organik yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat mengurangi pupuk pestisida sehingga tidak mengganggu lingkungan. Ayo, biar tambah semangat belajar, ayo kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Sudah muncul, Bu. Sudah muncul, Bu. Sama Anzila. Oh, sudah muncul, Bu. Sudah ya? Wes, Bu. Nah, kita ulang ya. Ayo biar kita menambah semangat belajar kita, ayo sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Silakan mikrofonnya dibuka semua ya. Dihitung 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu untuk Indonesia tercinta, Nusa bangsa Iya, terima kasih. Setelah tadi Ibu mendengarkan kalian menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Ibu lihat ada beberapa teman kalian interval nadanya sudah sesuai dengan lagu ataupun notasi yang ada di setiap baitnya. Nah, kira-kira interval itu apa ya? Siapa yang bisa menjelaskan interval itu apa? Saya Ya, coba Diana. interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lainnya. Ya, benar. Coba siapa yang bisa menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan menggunakan not angka? Siapa yang bisa? Kemarin kita sudah belajar, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba ini suatu Anzila, silakan. Sol, sol, la, sol, mi, do, re, do, la, sol, do, re, mi, re. Ya, bagus sekali. Suaranya juga bagus ya. Nah, tadi setelah Ibu mendengar Anzila bernyanyi, banyak sekali perubahan suara pada Anzila. Tidak seperti pada waktu kelas 5. Suara Anzila juga sudah mulai sedikit melengking dan membesar. Nah, kira-kira itu ciri-ciri apa ya? Pubertas, Bu. Ya, betul sekali. Pubertas. Nah, kira-kira pubertas itu apa ya? Tidak tahu. Sekarang, ayo kita sama-sama coba memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut. Silakan nanti kalian amati dan catat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, nanti kalian catat ya hal-hal penting yang ada dalam video tadi, karena ini akan berkaitan dengan LKPD yang akan kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk manusia. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sedangkan perkembangan
adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Pertumbuhan dapat kita amati dari ukuran tubuh manusia yang terus bertambah tinggi dan besar. Misalnya, berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan saat masa remaja. Perkembangan dapat diamati dari bertambah atau berubahnya fungsi organ tubuh manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia atau lanjut usia. Perhatikan bagan pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut ini. Masa yang pertama adalah bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Masa yang kedua adalah balita, yang merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Masa selanjutnya adalah masa anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Setelah masa anak-anak adalah masa remaja. Di sini adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mulai mengalami pubertas. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan, seperti perubahan fisik dan tingkah laku. Perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Pubertas dialami pada masa remaja. Menurut WHO, masa pubertas terjadi pada rentang usia 10 sampai 19 tahun. Pada masa pubertas, organ reproduksi manusia akan mengalami perkembangan. Baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan fisik yang cepat dan bertahap. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri pubertas yang berbeda. Beberapa ciri fisik pada remaja saat masa pubertas bisa diamati pada tabel di atas. Antara laki-laki dan perempuan memiliki beberapa ciri fisik yang sama dan ada beberapa ciri fisik yang berbeda saat masa puber. Masa selanjutnya adalah masa dewasa, di mana manusia sudah melewati masa pubertas dan manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Masa yang terakhir adalah lansia, yang merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini, manusia akan mulai beruban, kulitnya keriput, massa otot dan tulang menurun, penglihatan dan pendengaran juga akan berkurang. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita semua sudah bersama-sama mengamati video tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, sekarang silakan kalian bergabung pada kelompok masing-masing yang sudah kita tentukan kemarin ya. Nah, silakan setiap kelompok itu berdiskusi. Ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang sudah kita amati tadi. Silakan kalian membuat pertanyaan masing-masing kelompok dan yang akan menanggapi adalah kelompok yang lainnya. Nah,
begitu juga seterusnya secara bergantian. Silakan nanti siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, dan bergantian siapa yang bertanya lagi dan siapa yang menjawab. Nah, silakan kalian diskusikan. Ibu beri waktu 10 menit saja. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah. Sudah, Bu. Baiklah, silakan kalian diskusikan siapa saja yang mulai. Saya, Bu. Boleh, silakan Anjila, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain ya. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang membedakan dari gambar yang ada di slide? Kami dari kelompok 2 ingin menanggapi dari pertanyaan kelompok 1. Perbedaannya adalah pada gambar A, itu adalah gambar anak-anak yang belum masa pubertas, sedangkan pada gambar B adalah gambar orang dewasa yang sudah melalui masa pubertas. Apa ciri-cirinya orang yang sudah masuk pada pubertas? Untuk laki-laki, tumbuh jakun pada leher, suara mulai besar, dada bidang, sudah menyukai lawan jenis, tumbuh kumis. Izin, Bu. Ya, silakan. Kami kelompok B ingin bertanya, umur berapa remaja mengalami pubertas, Bu? Silakan, jika ada yang ingin menjawab. Umur 12 sampai dengan 18 tahun, Bu. Ya. Ada yang ingin bertanya kembali? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa ciri-ciri anak perempuan yang mulai mengalami masa pubertas? Ya, silakan yang ingin menjawab. Bu, Ya, silakan Dara. ciri-ciri anak perempuan yang mengalami masa pubertas adalah tumbuh mulai membesar, tumbuh bulu halus pada ketiak, terlihat mulai terasa asam, mengalami menstruasi. Ingin menambahkan, Bu, Boleh, Anjila, silakan. sudah mulai menyukai lawan jenis, sifat dan perilaku mulai berubah dari peralihan masa anak-anak ke masa remaja. Ingin selalu didengarkan pendapatnya, cepat emosi, belum bisa mengambil keputusan atau kebijakan. Ya, benar sekali. Semua yang menjawab dan yang bertanya juga is the best, excellent. Nilainya semua 100. Nah, Ibu ingin menjelaskan kembali tentang apa-apa saja itu sebenarnya pubertas itu apa. Apa itu pubertas? Nah, gambar yang tadi, yang di atas tadi ya. Nah, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang masa-masa pubertas. Nah, masa pubertas itu adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Nah, anak laki-laki itu maupun anak perempuan akan mengalami masa-masa pubertas. Nah, berikut sedikit ada ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa-masa puber. Nah, yang pertama, ciri-ciri anak perempuan pada masa puber itu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suaranya menjadi melengking seperti Anjila tadi, bagus suaranya saat mengaji. Nah, yang ketiga payudaranya sudah mulai membesar dan yang keempat pinggulnya membesar. Sedangkan ciri-ciri anak-anak laki-laki pada masa-masa pubertas itu, nah, yang pertama ada tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin juga pada kumis. Nah, yang kedua, suaranya juga semakin membesar. Yang ketiga, tumbuh jakun. Dan yang keempat, tumbuh kumis, jambang atau. Nah, sampai di sini apa saja yang sudah kita pelajari, yang sudah kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Tentang bagaimana menjaga lingkungan dan bersih dan sehat, Bu. Ya, ada yang lain? Ada, Bu. Ya, coba silakan Anjila. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Ada, Bu. Ya, silakan Mulia. Memanfaatkan sampah-sampah organik dan sampah organik menjadi bahan-bahan yang berguna seperti pupuk dan kerajinan sampah, Bu. Tentang bagaimana menyanyikan lagu dengan menggunakan alat angka, Bu. Ya, betul. Ada yang lain? Ada, Bu. Ya, silakan.
Mengetahui ciri-ciri pubertas bagi anak laki-laki dan perempuan, Bu. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, silakan kalian kerjakan evaluasi. Yang linknya sudah Ibu kirimkan lewat link, lewat WA group yang sudah. Silakan soalnya kalian kerjakan dengan teliti dan jangan terburu-buru, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. ya betul. Ibu lihat ini sudah ada beberapa orang yang sudah mengirimkan jawabannya. Ya, tentang menjaga kebersihan, damai, menaati peraturan, menumbuhkan fisik, pertumbuhan. Iya, betul sekali. Berarti sudah banyak yang telah memahami tentang apa itu pubertas, tentang bagaimana cara kita menjaga lingkungan supaya bersih, lalu bagaimana cara menyanyikan lagu dengan menggunakan not angka, dan interval nadanya juga sudah pada bagus cara menyanyikannya. Dan alhamdulillah semua sudah kalian pahami. Nah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat menambahkan ilmu bagi kalian semua tentang bagaimana cara ciri-ciri anak-anak dan perempuan yang sedang mengalami masa-masa pubertas. Yang penting dijaga kebersihannya ya. Nah, kalian ini sudah mulai peralihan dari anak-anak menuju remaja. Nah, kalian semua mungkin kelas 6 sudah masuk pada usia 11, 12, 13 atau juga masih ada yang umur 14 tahun. Nah, itu sudah merupakan remaja yang sudah mendekati masa-masa pubertas. Jadi, tetap kalian harus menjaga kesehatan agar pertumbuhan dan juga makan makanan yang bergizi. Jangan suka makan Indomie, saus. Nah, itu nggak boleh terlalu banyak karena akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kalian. Nah, cukup sampai di sini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Nah, untuk pertemuan besok, Ibu ingin menyampaikan juga, kita belajar masih pada tema 6. Nah, subtema 1, pembelajaran 3, tentang hak dan kewajiban warga negara dalam mengisi kemerdekaan. Pesan Ibu untuk kalian semua, jaga kesehatan, teruslah belajar, dan tetap semangat. Ibu akhiri, tetapi sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa untuk menutup majelis kali ini. Nah, silakan siapa yang ingin memimpin doa di akhir pembelajaran kita hari ini. Silakan. Saya, Bu. Boleh, silakan Anjila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya. Jaga kesehatan, teruslah belajar dan tetap semangat. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.